Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang pelajaran IPAS kelas 5 yaitu melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Subtopiknya yaitu mendengar bunyi, mendengar karena bunyi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang saya absen ya. Untuk kelas ini apakah masuk semua? Masuk. Hadir semua ya? Terus bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum saya mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana telinga itu dapat mendengar, mengidentifikasi sumber bunyi dan cara bunyi merambat, dan mendesain proyek sederhana tentang perambatan bunyi, yaitu salah satunya kalian itu membuat telepon benang dari apa? Dari kaleng susu ya. Terus menunjukkan sikap kerjasama, rasa ingin tahu, dan bertanggung jawab dalam kelompok. Seperti itu. Coba perhatikan materi yang sudah kita tulis kemarin tentang mendengar karena bunyi. Bunyi itu berasal dari getaran, di mana semua bunyi itu muncul karena adanya benda bergetar. Yang kedua yaitu bunyi merambat melalui media. Karena getaran itu bergerak melalui udara, air, atau benda padat. Perjalanan bunyi ini disebut perambatan gelombang bunyi. Terus salah satu contohnya misalkan kita memecahkan piring. Lah, piring itu adalah sebagai media penghantar suara kepada telinga kita. Itu yang disebut atau bunyi merambat melalui media. Yang ketiga yaitu telinga menangkap gelombang bunyi, di mana gelombang bunyi itu masuk ke telinga, menggetarkan gendang telinga, diteruskan ke tulang pendengaran. Di sini ya, di mana gelombang bunyi itu masuk pada telinga, yaitu menggetarkan gendang telinga. Ini yang berbentuk di sini, ini namanya gendang telinga. Diteruskan ke tulang pendengaran, koklea, dikirim ke otak menjadi suara yang kita pahami. Ada proses untuk apa? Mendengarkan suara tersebut. Ada prosesnya dari bagian telinga sesampainya ke otak kita ya. Setelah itu tanpa bunyi kita tidak bisa mendengar. Jika tidak ada getaran, terus tidak ada media perambatan, misalnya di ruang hampa, maka itu tidak ada bunyi yang bisa sampai ke telinga sehingga kita tidak dapat mendengar seperti itu. Di sini ini namanya, coba perhatikan di poster kalian yang ini namanya bagian-bagian telinga. Bagian telinga itu ada 3. Bagian telinga itu ada 3, apa saja? Yaitu bagian luar. Terus ada yang namanya telinga bagian tengah, dan juga ada telinga bagian dalam. Di sini telinga bagian luar itu diperhatikan ya. Telinga bagian luar itu, daun telinga, berfungsi menangkap suara. Terus suara tersebut akan dialirkan melalui saluran telinga. Ini
Ini namanya saluran telinga. Lah, fungsi daun telinga ini berfungsi untuk menangkap suara. Suara akan dialirkan melalui saluran telinga. Sesampainya dari saluran telinga akan dialirkan ke gendang telinga. Apa tadi fungsi dari daun telinga? Yaitu menangkap suara, dan suara itu akan dialirkan ke gendang telinga. Bagian telinga tengah yaitu merupakan rongga di dalam telinga. Di sini rongga telinga ya, terdapat 3 tulang. Tulang kecil merupakan atau yang disebut tulang martil. Terus ada lagi yang namanya tulang landasan dan tulang sanggurdi ya. Terus ini telinga bagian dalam, di mana telinga bagian dalam ini perhatikan ya, ini namanya rumah siput atau yang disebut koklea. Mengapa kita bisa mendengar suara teman kita yang berbicara dari jarak jauh? Karena suara merambat melalui udara sebagai gelombang bunyi dan telinga kita mampu menangkap gelombang itu. Ya, betul. Sekarang kita membuat proyek atau mendesain proyek ya. Ya. Kalian berbentuk beberapa kelompok. Proyek yang kita buat atau yang mau kita desain yaitu tentang membuat telepon benang. Alat dan bahannya sudah disiapkan. Kemarin kan Bu Guru sudah menyuruh atau mempersiapkan alat apa saja yang untuk membuat telepon benang. Alat apa saja? Kaleng. 2 kaleng kecil atau kaleng susu ya, atau kap kertas. Kalian bawa apa? Kaleng. Terus ada yang namanya benang wol. Kalian bawa juga? Ya. Terus buku atau pensil untuk melubang, paku atau pensil untuk melubangi gelas yang kalian bawa atau kaleng yang kalian bawa ya. Ya. Terus ada solatip jika diperlukan. Dan jangan lupa gunting. Terus saya akan membacakan langkah-langkahnya dalam pembuatan proyek kalian, yaitu membuat telepon benang. Yang pertama yang kalian lakukan adalah membuat lubang. Yang kedua yaitu memasukkan ujung benang melalui lubang dari bagian luar ke dalam. Setelah itu mengikat benang, ikat ujung benang di dalam kaleng tersebut dengan simpul agar tidak keluar. Jika perlu kalian bisa menggunakan solatip yang kalian bawa. Terus yang keempat, menjauhkan kedua gelas. Lah ini uji cobanya ya. Nanti kalau sudah selesai kita uji coba, di mana kita itu tarik kedua gelas tersebut hingga benangnya menjadi tegang atau tidak kendur. Lah, kalian nanti siapkan buku untuk menguji atau mengobservasi hasil proyek kalian. Lah, kalau benangnya kendur, maka suaranya akan seperti apa? Kalau benangnya tegang, nanti suaranya itu seperti apa? Terus kalian tulis hasil penelitian kalian tentang proyek yang kalian kerjakan ya. Nanti presentasikan ke depan. Sudah siap? Sudah. Ayo dikerjakan. Apakah sudah selesai untuk pembuatan proyeknya? Sudah. Kita praktekkan sama-sama ya.
Dengar. Ya. Gantian, Wardah. Coba kalian laporkan hasil penelitian kalian tentang proyek yang kalian buat. Apa namanya? Telepon. Nah, coba bacakan hasilnya. Benang-benangnya kalau dilendurkan suaranya kedengaran tapi tidak jelas. Benang-benangnya kalau ditegangkan suaranya kedengaran dengan jelas. Oh, iya. Berarti cara kita apa? Mendapatkan suara dari kaleng tersebut yaitu dengan menarik kedua gelas hingga benangnya menjadi tegang, tidak kendur. Berarti kalau benangnya tegang itu akan menghasilkan suara yang jelas. Dan kalau benangnya itu kendur, maka hasil suaranya itu tidak jelas atau lemah seperti itu. Sudah selesai kalian membuat apa namanya? Proyek tentang telepon benang yang terbuat dari 2 kaleng ya. Setelah itu kalian mengerjakan tugas. Ini tugas kelompok ya. Yaitu di sini tugas kalian yaitu mencari fungsi dari telinga. Nah, caranya yaitu pasangkanlah bagian-bagian telinga dan fungsinya. Ini lihat sendiri ya. Nah, ini. Ayo, sudah selesai? Sudah. Sini tugas yang kalian kerjakan tersebut yaitu fungsi telinga. Di mana daun telinga itu berfungsi untuk apa? Menangkap gelombang bunyi. Kelompok 2. Saluran telinga itu fungsinya apa? Untuk kelompok ini, kelompok 2. Meneruskan gelombang bunyi menuju gendang telinga. Terus gendang telinga itu apa fungsinya? Menerima gelombang Suara yang datang melalui saluran telinga. Menerima gelombang suara yang datang melalui saluran telinga. Benar? Benar. Terus menjaga tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga itu tetap seimbang. Itu fungsi dari apa? Saluran Eustachius ya. Ya. Sudah paham kan? Ya. Terus yang kita pelajari juga tadi proyek tentang apa? Proyek apa yang kalian buat tadi? Membuat telepon benang. Membuat telepon benang dari kaleng ya. Ya. Terus kalau kaleng dan kedua kaleng tersebut ditarik, sehingga benangnya itu menjadi tegang, menegangkan tali tersebut atau benang, maka suaranya akan jelas dan terdengar jelas ya. Kalau benangnya itu dilendurkan, maka suaranya akan Tidak jelas. tidak jelas atau lemah. Ini untuk kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 1. Ada tugas atau pekerjaan rumah untuk kalian, yaitu mencari sumber bunyi sederhana ya. Mencatat 5 sumber bunyi sederhana yang terdapat di rumah kalian, apa saja ya. Ya. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada, paham semua berarti ya? Ya. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.